Terima kasih Anda kembali bersama kami di Bursa Pagi-Pagi. Perang dagang lagi-lagi meletus. Cina membalas kebijakan tarif Trump dengan mengumumkan tarif balasan tambahan 10-15% untuk produk impor Amerika Serikat yang akan berlaku mulai 10 Maret pekan depan. Hal ini menjadi tarif balasan kedua yang diterapkan China terhadap Amerika Serikat setelah pengenaan tarif balasan sebesar 10% yang mulai berlaku pada 10 Februari 2025. Menyusul berlakunya tarif impor tambahan sebesar 10% yang diterapkan Trump terhadap impor asal China, sehingga total tarif menjadi 20%. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 2,4% atau 139,25 poin ke level 6.380 pada penutupan perdagangan hari Selasa kemarin. Sepanjang perdagangan Selasa, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 20,83 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 13,49 triliun rupiah dan ditransaksikan sebanyak 1,17 juta kali. Adapun sebanyak 473 saham harganya terkoreksi, 110 saham harganya naik dan 210 saham lainnya stagnan. Pasar di tengah eskalasi perang dagang Amerika Serikat-China, itulah tema dialog kita kali ini. Dan untuk mengupas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Lisa Kamelia Suryanata, selaku Head of Research Kiwum Sekuritas Indonesia melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Bu Lisa. Halo, pagi. Iya pagi Bu, gimana kabarnya? Sehat Ibu ya? Baik, thank you, Francisca. Iya, tampaknya yang sedang tidak baik-baik saja ini pasar saham kita nih. Terutama pada saat Ya, penutupan perdagangan di Selasa kemarin ini turun lagi-lagi karena perang dagang yang kembali menguat ini ya setelah China membalas tambahan tarif kepada Amerika Serikat ini sebesar 10-15% dan akan segera berlaku ini ya 10 Maret. Kira-kira bagaimana nih Bu Lisa bisa membaca fakta ini terhadap pasar global dan utamanya tentunya di Indonesia? first of all mungkin kita perlu mempersiapkan diri guncangan yang akan kembali terjadi di market kita pagi ini karena berhubung Nikkei dibuka cukup depresiasi. Nikkei so far ini mengalami pelemahan 2% dan saya rasa sentimen negatif ini mungkin bakal segera menular ke IHSG ya. Nah, jadi memang eh, apa yang terjadi di market regional ini tidak bisa kita kesampingkan. Jadi Dow Jones minusnya cukup banyak, 1.300 poin akibat penerapan tarif terhadap Kanada dan Meksiko itu akan segera diberlakukan. Kemudian juga adanya retaliate dari China ya. Jadi episode perang dagang kali ini akan jadi semakin seru ya. Dan tentunya juga dari China, dari Kanada, sorry, Kanada juga sudah langsung mempersiapkan langkah untuk retaliate bahwa mereka akan sama-sama mengenakan 25% Levi untuk barang-barang US yang diimpor masuk oleh mereka begitu ya. Nah, untuk Meksiko, em, memang saat ini sudah berlaku karena mereka sebelumnya sempat berunding untuk menunda selama sebulan, tapi sejak kemarin tanggal 4 akhirnya jatuh tempo dan sudah tidak ada ruang lagi untuk tawar-menawar. Namun yang saya lihat dari kondisi saat ini, futures Dow Jones ini tampaknya mulai tidak parah kemarin lagi ya. Karena mulai ditengarai juga bahwa akan ada kemungkinan untuk pembicaraan negosiasi babak kedua ini antara Kanada dan Meksiko dengan US ya. Kalau dengan China mungkin tidak karena mereka tampaknya lebih sengit begitu trade wars-nya. Nah, tapi ya mau tidak mau mungkin kita harus menyesuaikan diri dulu, adjusting dengan regional yang anjlok kemarin malam. Begitu, Francis. Ya.
Ya, tampaknya serangan balasan dari Kanada juga akan bisa mendorong negosiasi babak kedua begitu ya. Tapi tampaknya untuk China ini masih alot dan tampaknya ini masih akan adakah episode berlanjut-lanjut. Tampaknya seperti drama Korea aja nih ya, nggak pernah habis episode perang dagangnya. Apa sih dampak yang lebih luas lagi yang bisa dirasakan selain di pasar modal sendiri ini, Bu Lisa? Oke, mungkin juga kita perhatikan sentimen domestik ya. Nah, sentimen domestik yang tengah berlangsung di market Indonesia adalah rilis laporan keuangan dari para emiten ini mulai keluar dan ya mungkin kita bisa gunakan momen tersebut untuk trading ya. Dikala harga-harganya kebetulan harga-harga saham kita saat ini banyak yang sudah terdepresiasi, banyak juga yang di antaranya sudah mencapai area support. Nah, kemudian jika mereka punya sentimen positif, laporan keuangan full year 2024 ini akan menjadi momentum yang perfect untuk buy on weakness ya. Nah, kemudian itu dari emiten. Secara makroekonomi kita masih mencerna berita-berita yang muncul beberapa hari belakangan ini seperti tugas tambahan buat Hibara untuk providing funds ide koperasi desa dari Pak Presiden Prabowo. Nah, kemudian juga masih seputar sentimen dan antara sambil mencerna data-data makroekonomi ya kemarin yang terbaru adalah deflasi sorry dan PMI manufacture yang mana keduanya ini agak bertolak belakang sebenarnya. PMI manufacture kita memang tertinggi selama 11 bulan terakhir, tapi deflasi yang terjadi di bulan Februari ini adalah yang terdalam dalam selama 12 bulan terakhir ya. So, ini mendekati bulan Ramadan, tampaknya kita cukup concern dengan apakah daya beli masyarakat ini bisa kembali picking up di bulan Maret ini. Begitu, Francisca. Iya, awal Ramadan kita justru langsung digempur begini ya dengan perang dagang. Tentunya ini cukup mengkhawatirkan. Nah, tampaknya dengan termasuk daya beli tadi yang tampaknya masih belum stabil begitu ya. Kira-kira sampai berapa lama sih kondisi ini bila kita bisa mencermatinya? Apakah akan berlangsung hingga akhir Lebaran seperti itu atau seperti apa, Bu Lisa? Oke, eh, oke bicara pertumbuhan ekonomi ya. Eh, eh, banyak analis sudah memperkirakan bahwa mungkin kuartal satu ini, bulan kemarin aja Februari banyak sudah terjadi PHK di mana-mana, belasan ribu pegawai kehilangan pekerjaannya, ya kan? Nah, em, oke, GDP 5% itu komponennya apa saja selain ekspor impor? Ya, ada belanja masyarakat, belanja government, dan juga investasi. Nah, selama ini Indonesia mengharap bisa bertahan GDP 5% dengan mengandalkan belanja masyarakat ya. Nah, masalahnya di kuartal satu ini sudah banyak PHK, terus kemudian juga daya beli turun ya, deflasi kembali membuktikan hal itu. Walaupun most of the deflation last month itu terjadi karena adanya diskon listrik ya. Nah, diskon listrik sudah selesai di bulan Februari ya. Nah, mungkin di bulan Maret ini akan tercermin di inflasi headline ya. Dan kemudian juga akan adanya akan bansos ya atau bantuan pasar dari pemerintah di mana mereka menurunkan harga-harga pangan selama bulan Ramadan bisa diskon sampai 50%. Nah, ini maksudnya juga untuk booster eh, apa hmm, belanja masyarakat. Nah, tapi yang menjadi concerns adalah ketika kemarin bulan Februari ini terjadi belasan ribu PHK, mungkin juga masyarakat sekarang agak berhemat ya belanjanya karena mereka harus saving uang pensiun mereka untuk bisa bertahan hidup selama bulan-bulan ke depan, betul? Selama mereka belum mendapatkan pekerjaan baru dan kita tahu di masa-masa sekarang ini kayaknya sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru secara eh, tempat usaha yang sudah eksis saja banyak yang gulung tikar gitu. Nah, itu juga menjadi pertimbangan apakah bagaimana ke depannya pemerintah bisa menyelamatkan situasi ini dan kembali menghadirkan lapangan pekerjaan baru begitu. Sambil juga memikirkan apa langkah-langkah investasi yang mereka luncurkan selama beberapa hari terakhir di Danantara, kemudian juga
Bank Himbara untuk membantu koperasi desa dan lain sebagainya. Ini akan sangat membentuk appetite dari foreign funds ya untuk untuk mau berinvestasi ke Indonesia di tengah pengungkapan banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Nah, ini di satu sisi ini bagus mungkin bahwa ini semakin rajin mengedepankan praktek penegakan GDG alias good corporate governance ya, tapi itu sepertinya efeknya akan long term ya, dan kita juga harus pantau terus apakah sanksinya ini bisa memberikan efek jerah atau tidak gitu. So ya masih banyak PR sebenarnya di bulan ini dan juga concerns baru gitu. Ya, tampaknya situasi saat ini masih belum bisa membalikan kepercayaan investor begitu ya. Ini terlihat juga dari kinerja IHSG yang sebenarnya sempat optimis begitu ya di awal pembukaan, tapi justru kembali melemah ke level 6.380 di penutupan kemarin sore. Nah, tapi apakah kita masih bisa melihat peluang khususnya di balik perang dagang jilid 2 ini? Meskipun sebenarnya kalau dikatakan sebenarnya untuk investor ini bisa menjadi peluang untuk ini ya membeli saham yang obral besar-besaran seperti itu. Tapi adakah peluang lain mungkin untuk trader sendiri, trader? Ya, untuk seperti yang tadi telah dikatakan bahwa memang ada peluang dari volatilitas market ya. Nah, cuman saran saya untuk trader mungkin kita tidak berhubung market juga sentimennya lagi kurang sehat gitu. Kita tidak gunakan dana kita 100% di market seperti ini. Volatilitas seperti ini memang menarik untuk kita surfing, tapi sangat hati-hati ya. Dan perhatikan dan being very disciplined dengan trading plan kalian, perhatikan support dan resistance saham yang bersangkutan, karena ya kalau kita lihat ya secara teknikal, IHSG memang masih kesulitan untuk mempertahankan bullish yang lebih awet kalau dia masih di bawah 6.700 gitu. Justru masih ada kemungkinan untuk menguji 6.300 sampai 6.250 lagi kembali ke level support kemarin yang terendah gitu ya. Nah, jadi kalau orang bilang don't test the water with both feet, ya artinya jangan terlalu full power penggunaan dana tradingnya saat ini, tapi ya volatilitas ini memang masih menarik untuk kita trading sedikit gitu. Tengah volatilitas ini masih menarik untuk kita trading begitu, tapi jangan full power ya Bu Lisa ya. Berarti sebaiknya kita cicil-cicil terlebih dahulu seperti itu? Ya, kalau misalnya kita, let's say kita gunakan dana 10 juta untuk beli satu emiten gitu ya. Jadi karena statusnya saat ini masih spekulatif buy, malah cenderung highly spekulatif, jadi ada baiknya kita gunakan cuma 25% saja dari dana alokasi tersebut. Sembari nanti kita perhatikan kalau misalnya harga sahamnya tersebut bisa pelan-pelan menembus resisten, nah baru kita average up lagi sedikit-sedikit. Baik, kira-kira ini kan lagi musim RUPS bank-bank big cap. Apakah ini bisa menjadi katalis positif juga begitu? Oke, bicara tentang bank, RUPS di bulan ini ya kemungkinan akan memunculkan satu agenda yaitu meminta approval untuk hapus utang ya, hapus tagih. Nah, hapus tagih ini untuk let's say contohnya BRI. Kemarin saya baru adakan tesis. BRI ini so far sudah menghapus tagih atau piutang sebesar 71 triliun. Nah, BRI ini kan banyak muatannya UMKM ya. Dan pemerintah mengatakan sudah menghapus tagih 10.000 kredit macet dari UMKM. Nah, tapi mereka masih punya target untuk menjalankan 67.000 di babak kedua yang mana adalah kuartal ini gitu. Nah, jika 10.000 UMKM yang dihapus piutangnya itu mentranslate menjadi write off bad debt-nya BBRI sebesar 71 triliun, masih banyak lagi tentunya yang akan write off yang harus tanggung oleh BBRI di bulan ini begitu ya. Nah, mungkin ini keputusan ini di approve pada RUPS mendatang. Jadi
ini sebenarnya adalah suatu concern yang perlu kita angkat ya, sehubungan juga dengan rencana Pak Presiden untuk membiayai untuk menugaskan Himbara untuk membiayai koperasi desa yang mana rencananya akan terdiri dari 80.000 desa dan masing-masing berikan anggaran sekarang cuma ada 1 miliar, tapi next mau ditingkatkan menjadi 3 sampai 5 miliar per desa per tahun ya. Nah, itu kalau kita hitung-hitung kan 80.000 desa dikali let's say 3 miliar per tahun mereka dapat pinjaman gitu ya. Ini akan mentotalkan menjadi 240 triliun pinjaman yang akan digelontorkan kepada dari Himbara kepada koperasi desa itu. Dan koperasi desa itu punya dikatakan punya waktu 3% untuk mencicil ya. Nah, padahal sebelumnya kita tahu bahwa Pak Prabowo ini punya program menghapus kredit macet nelayan dan petani ya yang sudah terkatung-katung sejak sebelum COVID gitu. Nah, jadi di sini yang menjadi concern kita adalah apakah nantinya prinsip kehati-hatian bank ini bisa terkompromis ya dalam arti bahwa eh, mereka diizinkan untuk menghapus bad debt yang lalu untuk kemudian menerima kredit dari kelompok yang sama dan yang mana masih punya kemungkinan juga atau potensi untuk kembali mengalami bad debt babak kedua begitu. Nah, jadi apa akibatnya dengan RUPS Bank yang akan terjadi di tahun bulan ini? Eh, Sejauh mana provisi NPL ini bisa menanggung write-off tersebut sebelum itu akhirnya diterjemahkan menjadi loss di dalam laporan income statement gitu ya. Dan kita tahu BRI, again contohnya bulan Januari kemarin sudah melaporkan performance mereka yang ternyata laba bersihnya jeblok 58%. Akan kuartal 1 ini mereka bisa keluar dari penurunan laba. Nah, itu yang kita perlu pantau lebih lanjut. Iya, ini yang harus kita pantau ya musim RWPS Bank-Bank Big Cap, apakah bisa keluar dari penurunan laba seperti itu. Nah, kemarin juga ada yang menarik di mana konglomerat ini kan dikumpulkan Bursa Efek Indonesia dan juga OJK untuk membahas anjloknya IHSG nih sejak September 2024. Menurut Bu Lisa sendiri, apakah ini bisa meredam pelemahan panjang IHSG sebenarnya? Ya, dalam temuan konglomerat kemarin agenda penting yang dibicarakan adalah persetujuan bahwa buyback itu tidak perlu melalui RUPS ya, karena di tengah harga saham yang sudah jatuh cukup dalam saat ini sebenarnya merupakan perfect momentum untuk para emiten melakukan buyback. Karena kalau harus pakai RUPS dulu nanti keburu kelewatan momentumnya gitu. Nah, ini adalah suatu ide yang cukup bijak sebenarnya untuk dilakukan. Karena dengan mereka melakukan buyback itu, at least emiten itu sendiri menyediakan buffer atau support kepada harga sahamnya yang sudah sangat terdepresiasi. Yang sebenarnya juga mungkin tidak begitu merefleksikan fundamentalnya yang sebenarnya masih cukup baik-baik saja begitu. Nah, itu satu, menyediakan buffer bagi atau support buat supaya harganya supaya tidak begitu longsor lagi. Nah, kemudian kedua, aksi buyback ini juga bisa dari sisi kacamata financial engineering, ini bisa digunakan untuk memoles EPS ya. Memoles EPS dikala performance mereka mungkin tidak begitu sehat ya. Dalam artian eh, mengurangi jumlah saham yang beredar, maka akan membuat EPS terlihat tidak begitu anjlok atau terlihat cukup stabil, sehingga itu baik daripada ekspektasi begitu. Nah, ya itu adalah strategi kedua yang bisa kita ambil untung dari program buyback tersebut. Nah, Bu Lisa, kemarin kan sebenarnya OJK dan BI juga sudah sepakat untuk menunda short selling ya hingga akhir Maret atau hingga April 2025. Kira-kira apakah ini bisa juga menggairahkan pasar kita ini? Ya, itu at least adalah suatu kelegaan ya buat para pelaku pasar bahwa sistem short selling tidak jadi diimplementasikan segera, apalagi ketika market tengah istilahnya
lagi carut-marut seperti ini gitu ya. Nah, karena tentunya tindakan short selling tentu akan digunakan sebagai suatu aksi ya untuk apa impact-nya bisa sangat membuat market ini turun lebih dalam lagi karena of course para trader melihat kesempatan eh, kita long itu tidak mungkin posisinya untuk mendapatkan profit ya sudah kita akhirnya balik badan aja short gitu. Nah, tentunya ini akan membuat harga jatuh semakin dalam dan IHSG akan semakin memerah gitu. So ya walaupun ini tidak serta-merta bisa membangkitkan market kita, but at least juga ini adalah satu cara untuk menyediakan buffer di tengah bearish season seperti ini. Setidaknya memberikan kelegaan sedikit begitu ya di tengah volatilitas saat ini. Nah, untuk sahabat kabar bursa ini yang sedang siap trading, kira-kira ada nggak sih rekomendasi dari Bu Lisa sendiri untuk bisa melakukan fast trade dan swing mungkin di 3 hari pekan ini? Oke, kita mungkin berangkat dari laporan keuangan ya, yang sentimennya bagus, yang bisa menghasilkan laba. Nah, tadi yang baru fresh hasilnya keluar adalah mungkin ada beberapa nama. Satu yang dari pertambangan, coal, ini adalah AADI ya, yang terpantau mampu meningkatkan laba bersih mereka. Bukan Adaro ya, kalau Adaro justru berkebalikan, ya Alam Tri, sorry. Alam Tri justru kan performance-nya ini ternyata mencatatkan penurunan laba bersih. Nah, kalau AADI masih bisa naik. Oke, tapi AADI harap disadari bahwa posisinya memang masih spekulatif ya. Walaupun sepertinya kita melihat ada satu area support di sekitar harga 6.100 sampai 6.000. Nah, angka bulat itu sendiri bisa jadi support psikologis. Statusnya masih highly spekulatif, jadi sedikit dulu alokasi dananya, mulai average bertahap jika harga sudah bisa naik ke atas 6.400 dan kemudian efek lagi di atas 6.600. Untuk target jangka pendek, AADI memang masih dalam tren turun jangka menengah, so kita tidak berharap banyak dulu, bisa sampai ke 7.000 atau target 7.300 itu sudah oke dan itu merupakan posisi untuk sell strength ya. Nah, kemudian dari sektor properti, PANI dan CBDK. Nah, PANI dan CBDK ini juga obviously performance mereka tahun 2024 ini jauh lebih baik, EPS-nya juga bisa melonjak signifikan. Jadi ketika harga PANI saat ini sedang anjlok di sekitar 10.000, berapa kemarin penutupan 10.850 sampai angka bulat 10.000, menurut saya ini merupakan support yang menarik untuk PANI kita gunakan sebagai level buy on weakness ya. Kemudian target jangka pendeknya mungkin di sekitar 13.800 sampai 14.000 dulu. Average bertahap jika sudah bisa naik ke atas 12.000. Kemudian satu lagi anak perusahaannya adalah CBDK. CBDK juga punya area support di sekitar 6.600, hari saat ini 6.825. Jika hari ini bisa tembus ke atas 6.850, maka 6.850 ya, di atas 6.850 boleh kita average up target dan kemudian target dekatnya 7.000, 7.000-nya lewat, kita boleh tambah beli lagi. Dan target jangka pendek sekitar 7.500 sampai 7.600 dulu. Baik, Bu Lisa. Untuk hari ini kira-kira lebih disarankan swing trade kah atau lebih baik main copet aja nih, fast trade aja? Ya, jadi seperti kita bilang tadi, pasar Asia sudah dibuka melemah ya, Nikkei, Dow Jones minus 1.300, sebaiknya kita juga siapkan seatbelt untuk another bumpy ride today gitu. Ya. Jadi yang tadi saya sarankan juga itu harganya masih di sekitar support semua dan kebetulan ada, kita harus cari gitu ya sentimen positifnya apa saat ini. Jika harus trading, kita pilihlah benar-benar emiten yang fundamentalnya oke, yang baru saja menelurkan laporan keuangan bagus begitu hasilnya. Nah, atau jika
para trader ini mau menyingkir sejenak dari market juga boleh begitu, sambil menunggu volatilitas ini agak meredah, stabil. Terutama perhatikan ya apakah support IHSG di 6.300, 6.250 ini bisa bertahan atau tidak hari ini gitu. Jadi kalau takutnya kalau harus jebol ke bawah itu lagi, maka IHSG harus menguji level psikologis di 6.000 gitu. Ya, jadi ada baiknya wait and see, nggak ada salahnya juga untuk tunggu sejenak. Tapi jika Anda memaksakan untuk trading, ya benar-benar pilihlah pada saham yang sudah terdiskon dan baik secara fundamental. Ya intinya bila memang belum siap mentalnya sebaiknya wait and see dulu begitu ya, jangan langsung full power, jangan langsung ngegas gitu. Tapi tetap ada optimisme dan ada peluang tentunya di situ ya. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Lisa atas perbincangannya. Ini sesuatu insight yang luar biasa dan tentunya memberikan rekomendasi untuk sahabat kabar bursa dalam memilih saham yang akan didagangkan pada hari ini. Dan demikian perbincangan kami dengan Lisa Camelia Suryanata, Head of Research Kiwon Sekuritas Indonesia. Sehat selalu Bu Lisa, dan kita akan kembali di dialog selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi di bursa pagi-pagi selanjutnya Bu Lisa. Ya, thank you Francisca. Have a nice day.